Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari proyek TIPK kelas A1. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas TIPK A1 dengan dosen pengampu Ibu Ferni Juta. Untuk anggota kelompok 7 sendiri itu beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Arif Rahman dengan nomor BP 201053101. Lalu ada Faizadeh Rahma dengan nomor BP 20105320005. Lalu ada Salsabila Putri Nita dengan nomor BP 20105322044. Lalu yang terakhir ada Rahmi Eka Putri dengan nomor BP 20105360017. Baik, di sini kami akan mempresentasikan terkait perusahaan kami, yaitu PT Arfasara Life, yang mana perusahaan kami bergerak pada bidang asuransi. Nah, pada penjelasan tentang perusahaan ini akan kami bagi menjadi beberapa subbagian. Yang pertama adalah latar belakang perusahaan yang akan dijelaskan oleh Salsabila, profil perusahaan yang akan dijelaskan oleh Rahmi Eka Putri, lalu ada kegiatan operasional perusahaan yang akan dijelaskan oleh Arif Rahman, lalu database akses yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Faizadeh Rahma. Langsung saja masuk ke latar belakang perusahaan yang akan dijelaskan oleh Salsabila. Untuk latar belakang perusahaan Arfasara Life, yaitu perusahaan ini merupakan perusahaan asuransi yang bersifat fiktif, yang bernama PT Arfasara Life Assurance. PT Arfasara Life melayani nasabah individu hingga korporasi dengan beragam solusi asuransi umum. PT ini juga aktif melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga keuangan bank maupun non-bank yang ada di Indonesia. Karena sejak awal PT Arfasara Life memiliki salah satu tujuan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. PT Arfasara Life menawarkan berbagai macam jenis asuransi yang bisa digunakan oleh berbagai macam kalangan usia. Ada beberapa jenis-jenis pertanggungan yang ditawarkan oleh PT Arfasara Life. Yang pertama yaitu asuransi jiwa, yang kedua asuransi kesehatan, yang ketiga asuransi pendidikan, yang keempat asuransi kendaraan bermotor, dan yang kelima asuransi bangunan. Baiklah, selanjutnya ada profil perusahaan, yang dimana nama perusahaannya di sini yaitu PT Arfasara Life. Jenis perusahaannya perseroan terbatas yang fokus pada bidang asuransi umum. Mulai beroperasi pada tanggal 24 Februari 2015, yang beralamat di Jalan Bypass nomor 105, Padang, Sumatera Barat, dengan nomor telepon 021 1156 987. Emailnya yaitu contact@arfasaralife.id. Kegiatan operasional perusahaan PT Arfasara Life itu dipersempit menjadi 4 jenis kegiatan. Itu ada untuk pendaftaran nasabah baru, pembuatan polis nasabah baru, penerimaan pembayaran premi nasabah, dan pencairan klaim nasabah. Pada kegiatan pendaftaran nasabah baru itu berupa pelayanan terhadap calon-calon nasabah yang akan memilih jenis asuransi yang disediakan oleh PT Arfasara Life. Dan pada pembuatan polis nasabah itu berupa pengesahan perjanjian kontrak antara nasabah dengan perusahaan. Dan pada penerimaan pembayaran premi nasabah itu seperti penerimaan premi bulanan yang akan dibayarkan oleh nasabah. Dan untuk pencairan klaim nasabah itu berupa ganti rugi atau sejenis jaminan yang akan diberikan kepada nasabah atas perjanjian yang telah dibuat dalam polis. Baik, selanjutnya tentang database akses, yaitu di dalam database akses ini terdapat beberapa objek yang bisa kita gunakan untuk mengelola data, yaitu tabel, queries, form, dan report yang akan dijelaskan nantinya. Sebelum kita menjelaskan terkait database akses, kita akan menjelaskan dahulu tentang apa saja kelemahan-kelemahan dari database. Yang pertama yaitu ada redundancy data, yaitu
Munculnya data-data yang sama secara berulang pada beberapa file basis data yang semestinya tidak diperlukan, akan mengakibatkan proses pembaharuan lebih lama dan memungkinkan ketidakkonsistenan data. Selanjutnya ada inkonsistensi data, yaitu muncul data yang tidak konsisten pada field yang sama untuk beberapa file dengan kunci yang sama. Terjadi akibat kesalahan pada hasil pengolahan basis data yang tidak sesuai dengan fakta. Selanjutnya, ada isolasi data untuk standarisasi, yaitu disebabkan oleh pemakaian beberapa file basis data yang tersebar dalam beberapa file. Ini menyulitkan programmer untuk mengambil dan menyimpan data. Selanjutnya, ada multi-user, yaitu basis data dapat diakses oleh beberapa pemakai secara bersamaan karena data yang diolah tidak bergantung dan menyatu dalam program tapi terlepas dalam satu kelompok. Selanjutnya, ada security problem, yaitu file basis data hanya boleh diakses oleh pemakai tertentu yang mempunyai hak atau kewenangan akses basis data. Pembatasan dapat dilakukan melalui DBMS. Selanjutnya ada integrity problem, yaitu untuk menjaga agar unjuk kerja sistem tetap dalam pengendalian penuh. Secara teknis, maka ada primary key yang menghubungkan beberapa file yang saling berkaitan. Yang terakhir ada masalah kebebasan data, yaitu basis data yang dirancang hendaknya tidak bergantung pada program aplikasi yang dibangun, sehingga apabila ada perubahan terhadap field, tidak perlu merubah programnya. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan terkait database access yang ada. Pada kesempatan kali ini kami akan langsung memperlihatkan Microsoft Access yang sudah kami buat sebelumnya. Baik, seperti yang sudah disebutkan tadi, pada database access itu terdiri dari tables, queries, form, dan report. Nah, untuk penjelasan terkait tabel akan dijelaskan oleh Salsabila, terkait queries akan dijelaskan oleh Arif Rahman, forms akan dijelaskan oleh saya sendiri, lalu untuk report akan dijelaskan oleh Rahmi Eka Putri. Mungkin kepada Salsabila boleh langsung untuk menjelaskan terkait tabel. Untuk yang pertama yaitu bagian tabel. Tabel sendiri merupakan bagian dari database yang bentuknya sama dengan lembar kerja program Excel, yaitu berisi kolom atau field dan baris atau record dalam proses memasukkan data. Untuk tabel sendiri, dalam PT Arfasara Life ini terdapat 10 tabel. Yang pertama yaitu asuransi, daftar staf, gaji staf, klaim, nasabah, pembayaran, pembuatan polis, pendaftaran, pengklaiman, dan polis. Untuk yang pertama yaitu kami contohnya itu dalam tabel nasabah. Untuk tabel nasabah sendiri terdapat 7 field. Yang pertama yaitu ID nasabah, nama nasabah, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan telepon. View lanjut. Untuk nasabah sendiri terdapat 3, yaitu ada field name, data type, dan description. Untuk data type sendiri, untuk short text yang pertama yaitu jika untuk teks yang pendek atau maksimum 255 karakter. Untuk long text yaitu yang melebihi 255 karakter. Untuk number yaitu angka. Untuk date atau time yaitu waktu untuk currency yaitu untuk angka. Auto number jika ingin kalau untuk auto number yaitu menghasilkan angka yang otomatis. Untuk yes atau no adalah sebuah pilihan. Untuk hyperlink yaitu untuk menyimpan data yang berupa hyperlink. Untuk attachment yaitu tipe untuk data field yang akan menyimpan file-file attachment. Untuk calculated yaitu membuat field yang merupakan hasil kalkulasi dari field lainnya. Lanjut untuk description sendiri yaitu untuk menampilkan teks keterangan pada bagian status bar dalam datasheet untuk sebuah tabel atau query. Kira-kira begini contoh untuk data nasabah dalam tabel.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait tentang formulir atau forms, yaitu yang digunakan untuk memasukkan dan mengubah data atau informasi yang ada di dalam suatu database dengan menggunakan tampilan formulir. Nah, mengatur tampilan input data agar lebih menarik daripada hanya sekedar tabel, maka formulir bisa dibentuk sedemikian rupa sehingga lebih menarik dan lebih mudah digunakan dan lebih juga untuk melindungi data. Untuk cara membuat formulir itu sendiri, yang pertama kita bisa mengklik dulu pada tabel untuk tabel yang ingin kita gunakan atau kita buat formsnya. Untuk saat ini, contohnya bisa kita pakai untuk tabel pendaftaran. Setelah kita klik tabel pendaftaran, lalu kita klik di menu bar untuk create. Setelah itu, kita klik blank form karena kita akan membuat formulirnya secara manual. Setelah muncul field list-nya, karena yang kita pilih tadi adalah pendaftaran, maka untuk pada pendaftaran, kita klik seluruhnya, lalu dia otomatis akan keluar pada formulir. Untuk di pendaftaran ada ID nasabah, nama nasabah, kode asuransi, jenis asuransi, dan status pendaftaran. Nah, setelah keluar, kita bisa close field list-nya, lalu bisa kita atur untuk tabel yang ada di formulir tersebut. Nah, tidak hanya sampai di situ, kita juga bisa mendesain formulirnya. Seperti yang sudah disebutkan tadi, kita bisa menambahkan logo. Untuk caranya, yang pertama kita bisa lihat di header atau footer ini, lalu klik logo dan bisa dipilih saja sesuai dengan logo yang kita mau. Karena pada kesempatan kali ini kami sudah memiliki logo, bisa dimasukkan, klik OK. Lalu kita bisa menyesuaikan ukuran logo yang kita inginkan pada formulir tersebut. Selain logo, kita juga bisa memasukkan judul formulirnya atau titel. Untuk ini formulir pendaftaran. Oke, lalu setelah itu kita juga bisa memasukkan tanggal dan waktu. Tinggal disesuaikan aja sama tanggal dan waktu yang kita gunakan. Lalu klik OK. Nah, selain itu, kita juga bisa memasukkan kontrol, yaitu dengan cara ngeklik di bagian form layout design. Ada logo yang seperti itu, lalu diklik. Nah, kita bisa pilih di mana kita ingin menempatkan kontrolnya. Nah, di sini ada beberapa kategori. Karena kita memakai untuk formulir, kita bisa mengklik yang form operation. Nah, di form operation ini ada beberapa action juga, ada apply form, ada close form, ada open, print form, terus ada print current form, sama refresh form data. Nah, karena kita mau mengambil salah satu, mungkin kita bisa coba di print current form, lalu klik next. Di sini kita juga bisa menentukan apakah ingin disajikan dalam teks atau dalam sebuah gambar. Nah, kita contohkan untuk dalam sebuah gambar. Setelah itu bisa kita next. Ini bisa langsung finish aja. Nah, lalu dia akan otomatis keluar dan bisa disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing sekali. Beginilah tampilan dari formulir pendaftaran asuransi yang sudah dibuat, dan begitu juga seterusnya jika ingin membuat formulir-formulir pada tabel lain. Selanjutnya, untuk bagian relationship, kita bisa mengambil di database tools pada menu bar. Lalu kita bisa klik relationship. Nah, untuk relationship yang sudah kami buat di sini, ada tabel utama dan tabel pembantu. Untuk tabel utama itu, tandanya dia ada primary key-nya. Untuk tabel pembantu itu tidak ada primary key-nya. Selanjutnya, untuk membuat relationship ini tadi, antara primary key dengan field yang ada di tabel pembantu tinggal disatukan sesuai dengan field-field yang sesuai. Sehingga terbentuklah relationship di tabel-tabel berikut. Berikut tampilan dari relationship.
Baik, untuk selanjutnya yaitu fitur queries. Sebelumnya saya jelaskan sedikit. Guna dari fitur queries ini adalah untuk menampilkan data-data spesifik dari tabel yang sudah ada. Jadi bentuk dari queries ini juga berupa tabel. Jadi istilahnya menampilkan data dalam bentuk tabel dari tabel-tabel yang sudah ada, namun dengan kriteria-kriteria tertentu. Baik, untuk contohnya saya akan mencontohkan dengan queries umur nasabah. Nah, pada umur nasabah, ini sudah tampilan jadinya ya, udah tampilan selesai. Nah, untuk membuatnya itu kita bisa menggunakan menu create dan kita klik di bagian query design. Karena ini sudah ada, kita menggunakan menu home dan kita lihat design view-nya. Nah, di sini bisa kita lihat pada tabel nasabah itu hanya memiliki field ID nasabah, nama nasabah, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, telepon. Namun untuk queries itu kita menampilkan data-data tertentu yang kita inginkan. Misalnya dalam hal ini kita ingin menampilkan data umur. Maka yang kita perlukan hanyalah nama nasabah dan tanggal lahir. Sedangkan untuk umur merupakan field baru sebagai tabel yang dihasilkan dari tabel-tabel yang sudah ada. Jadi nanti di sini bisa kita menggunakan rumus, yaitu kita menggunakan fitur builder. Nah, kita masukkan rumusnya seperti ini, yaitu kita masukkan nama field-nya dulu, yaitu ada umur, habis itu titik 2, habis itu kita gunakan rumusnya interval date dikurang tanggal lahir, dibagi 365 hari. Selanjutnya kita oke, dan untuk melihat hasilnya, kita bisa menggunakan fitur run. Sehingga jenis query yang dihasilkan yaitu umur dari masing-masing nasabah, yaitu hari ini dikurang dengan tanggal lahir dari masing-masing nasabah, sehingga seperti ini. Dan untuk kriteria dari masing-masing query itu bisa digunakan kriteria lain seperti like, itu hanya untuk menampilkan data-data yang ingin kita tampilkan, sedangkan untuk not like itu tidak menampilkan data yang tidak ingin kita tampilkan. Sehingga data yang ditampilkan seperti berikut. Baiklah, selanjutnya ada report, yang dimana report yaitu suatu objek database untuk mempresentasikan hasil olahan data menjadi suatu informasi yang bisa dipahami dan siap untuk dicetak dalam bentuk laporan. Yang di dalam sini yaitu report yang telah kami cari, yang dimana cara membuatnya yaitu kita menekan menu create, lalu menekan report, memilih laporan yang akan kita report dan memilih report. Lalu report akan otomatis akan berbentuk seperti data yang ditampilkan, yang di dalamnya yaitu ada beberapa file yang ada yaitu ID nasabah, nama nasabah, ID klaim, jenis asuransi, kategori klaim, serta besaran klaim dan status klaim. Selanjutnya, untuk membuat logo pada report tersebut, kita mengambil header atau footer, lalu menekan logo, dan memilih logo yang akan kita tampilkan, dan menekan OK. Baiklah, selanjutnya untuk menampilkan judul, kita menekan title, dan mengatur letak judul sesuai keinginan kita. Nah, beginilah hasil dari report yang telah kita buat tersebut. Oke, baik. Itu tadi penjelasan dari kami, kelompok 7, terkait tentang database management system yang sudah kami buatkan, yaitu
database manajemen sistem pada PT Arfasara Life yang bergerak di bidang asuransi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa database manajemen sistem ini merupakan solusi dari kelemahan-kelemahan yang ada pada database manual. Sehingga untuk penggunaan database ini sendiri dapat lebih efektif lagi ke depannya pada perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan besar. Nah, salah satu contoh dari aplikasi untuk penggunaan database manajemen sistem ini adalah Microsoft Access. Microsoft Access termasuk salah satu aplikasi yang memiliki fitur-fitur yang dirasa cukup untuk membuat database manajemen sistem yang dipakai pada perusahaan-perusahaan. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas atensi yang diberikan. Kurang dan lebihnya kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.